Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JTV di studio dan di rumah, kali ini kita akan mendiskusikan tema Al-Quran dan kesejahteraan. Hadir 4 narasumber. Sebelum kita lanjutkan diskusi ini, saya persilakan untuk mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Zenrif dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik Karim Ahmadullah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Assalamualaikum. Saya Indah Yuliana dari Fakultas Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nasrullah dari Fakultas Syariah jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, para pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita mulai dari Pak Dr. Fauzan. Pak Dr., tema kita hari ini Al-Quran dan kesejahteraan. Apakah ada di dalam Al-Quran itu tentang kesejahteraan? Kita bukan hanya meyakini bahwa di dalam Al-Quran itu ada, Prof. Tetapi Al-Quran ini meliputi semua hal yang memang menjadi kebutuhan utama dari manusia. Karena memang Al-Quran bukan hanya menjadi panduan bagi kehidupan spiritualitas, tetapi juga di dalam, termasuk di dalamnya adalah tentang kesejahteraan. Nah, sejauh hasil penelitian yang saya lakukan terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, kesejahteraan itu setidaknya dibagi kepada 2, sama dengan konsep dasar zaujiyah yang terdapat di dalam Islam. Di dalam kesejahteraan itu juga ada 2 konsepnya. Ada kesejahteraan individual, kemudian ada kesejahteraan sosial. Di samping itu ada kesejahteraan material, tetapi juga ada kesejahteraan yang imaterial. Nah, saudara-saudara, bahwa kesejahteraan material yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisikal manusia, itu di dalam Al-Quran disebut sebagai kebutuhan-kebutuhan yang tidak sakral tetapi bersifat profan. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat imaterial, yang bersifat ruhi, yang imaterial itu sesungguhnya yang bersifat sakral begitu. Itulah yang kemudian di dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang pada intinya sesungguhnya di dalam kesejahteraan, baik itu individual atau sosial, baik itu yang bersifat personal maupun yang bersifat komunal, yang paling inti sesungguhnya justru hatinya itu. Karena pada hati itulah sesungguhnya manusia bisa merasakan kesejahteraan atau tidak. Nah, di dalam Al-Quran kita bisa menemukan beberapa konsep. Ada di dalam kata falaha, kemudian ada kata soluha, yang itu juga berbanding. Kalau soluha dengan fasada, dan begitu seterusnya. Jadi begitu caranya bagaimana kemudian Al-Quran bisa memberikan penjelasan kepada kita tentang konsep kesejahteraan ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalau begitu apa sih kesejahteraan atau kesejahteraan sosial itu apa gitu? Gimana itu? Kesejahteraan sosial melihat dari beberapa perspektif sosiologi ataupun antropologi. Sosial itu nanti kita bagi kepada 3, dan Al-Quran memang menyiapkan konsep-konsep tentang 3 konsep itu. Bahwa yang paling kecil dari konsep sosial kita itu adalah keluarga. Dan di dalam keluarga itu nanti ada person-person yang memang saling berhubungan di antara satu dengan yang lain, ayah, ibu, anak. Kalau keluarga itu disebut dengan extended family atau keluarga besar, maka nanti terdapat di dalamnya, di dalam rumah itu ada kakek, ada nenek, dan begitu seterusnya. Tetapi di samping dari keluarga, kesejahteraan sosial itu ada yang bersifat lebih besar, yaitu komunitas, masyarakat. Dan yang paling besar itu sesungguhnya ada konsep bilat yang di dalam Al-Quran disebutkan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Nah, ini adalah konsep kesejahteraan sosial, tetapi sekali lagi inti dari sosial itu sesungguhnya adalah setiap individu, adalah setiap personal. Dan inti dari personal itu sesungguhnya adalah jiwa. Personality itu ada di dalam, bukan di luar. Orang secara material bisa saja terpenuhi kebutuhannya, tetapi kalau imaterialnya tidak terpenuhi, maka dia mungkin tidak bisa memenuhi kesejahteraan sejati. Siap, Dokter. Saya lanjutkan ke Pak Dokter Malik. Pak Malik, tadi disebut kesejahteraan itu pemenuhan terhadap kebutuhan material dan spiritual ya.
bagaimana supaya kita bisa memenuhi ya secara individu, keluarga dan masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu supaya menjadi sejahtera. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya menjawab itu, sebenarnya kalau kita melihat di Al-Quran itu dan juga Quraisy Shihab itu juga menggambarkan bagaimana kondisi surga. Jadi di surat Toha itu kan ada ya Adam inna inna hadza aduwwun laka wali zaujika. Ini adalah musuhmu, iblis ini musuhmu dan musuh-musuh anakmu, istrimu. Maka fala yukhrijannakuma minal jannah. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan atau keluar dari surga itu. Innalaka alla tajua wala ta'ro. Bahwa kalau kamu di surga itu kamu dijamin tidak akan tajua itu ya kelaparan dan telanjang, artinya sandang, papan, pangan semuanya tercukupi. Gambaran di surga seperti itu. Cuman bagaimana cara melaksanakan, tadi kan pertanyaannya Pak Rektor seperti itu. Jadi saya juga sepakat dengan Dr. Fauzan Zenrif, pada ujungnya kesejahteraan itu happy. Jadi happiness. Kalau kita ini sejahtera tapi tidak happy, maka juga tidak akan ini. Karena itu ada sejahtera tanpa happy. Menurut Quraisy Shihab ketika melaksanakan agar kita menjadi sejahtera untuk melaksanakan itu, maka kualitas kepribadian harus dibangun dulu. Menurut Quraisy Shihab seperti itu caranya. Sehingga ketika kualitas jiwa kita ini terbangun dengan bagus, setelah itu kita juga membangun keluarga yang baik, terus punya anak yang baik dan sebagainya. Dan disitulah mulai kita membuat lingkaran kesejahteraan. Mulai dari diri kita, kemudian ke keluarga kita, sampai akhirnya mempengaruhi ke masyarakat sekitar. Nah, caranya seperti itu. Terima kasih Pak Malik. Baik, para pemirsa CBP di rumah dan di studio, kita lanjutkan studi diskusi kita. Bu Dr. Indah, Ibu menekuni dalam bidang ekonomi ya. Apakah menjadi ukuran utama kalau pemenuhan kebutuhan ekonomi itu menjadi sejahtera? Terima kasih. Tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana seseorang itu akan menjadi sejahtera? Hal mendasar seseorang itu akan menjadi sejahtera, Allah menciptakan bumi ini beserta isinya. Manusia untuk mencapai kesejahteraan diwajibkan bekerja agar bisa mengoptimalkan apa yang sudah disediakan Allah yang ada di dunia ini. Dengan bekerja akan meningkatkan nilai tambah sehingga dia bisa berbagi seperti yang dikemukakan oleh Pak Dr. Malik, berbagi dan mencapai kesejahteraan berikutnya. Kalau teori Maslow itu kan banyak kebutuhan ya, ada kebutuhan ini. Apakah seluruh kebutuhan ini dipenuhi baru menjadi sejahtera? Relatif, Bro. Relatif. Jadi, tapi yang penting menurut Dr. Indah yang mana yang harus dipenuhi? Ukuran ukuran individual itu kan sangat relatif. Cukup bagi saya belum tentu cukup bagi yang lainnya. Maka saya cukup belum tentu orang lain melihatnya cukup. Cuma biasa aja kok cukup gitu. Jadi seperti yang dikemukakan oleh Pak Dr. Fauzan tadi bahwa itu individual gitu. Jadi ukuran material tidak ada batasnya dan itu seringkali menggoda. Ada tidak teori ekonomi yang kemudian mendiskusikan masalah kesejahteraan gitu, atau kesejahteraan sosial itu, ada nggak teori-teori itu? Jadi kan gini, tahap awal agar kita sejahtera itu kan sebenarnya kita bisa memenuhi kebutuhan kita dalam artian contoh sederhana ya, misalkan Islam menganjurkan kita untuk berinvestasi agar kita lebih sejahtera kehidupan kita, baik untuk anak-anak kita, masa depan kita. Dengan kita menabung
Menabung itu berarti kita mengurangi ketergantungan. Biasanya kalau orang berinvestasi, mau beli rumah, mau membuat suatu usaha, itu biasanya berhutang. Nah ini kan malah menambah beban. Kesejahteraan yang awalnya ingin dicapai karena dia berhutang tadi, otomatis durasi waktunya juga akan lebih lama. Tapi sebenarnya apabila dia mau menabung tadi itu, kalau kita kaitkan dengan Maslow, jadi konsep menabung itu biasanya secara umum yang dipahami itu, menabung itu ya kalau kita ada sisa pendapatan. Kalau konsepnya seperti itu, ya nggak pernah ada sisa. Ya, karena setiap kehidupan, capaian yang kita miliki, baik itu status, kedudukan, itu biasanya juga akan menggiring kita ke perilaku konsumtif yang berikutnya. Sehingga kemandirian yang menabung tadi, kita dapat dari bekerja, kita mendapat penghasilan, dari penghasilan itu berapa yang akan kita tabung, sudah kita keluarkan rutin tiap bulan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Indah. Pak Dokter, tadi diutarakan terkait dengan teori-teori kesejahteraan. Ada nggak Al-Quran yang mungkin bisa menjadi dasar untuk mendiskusikan masalah bagaimana cara memperoleh kesejahteraan yang benar dan abadi ini, ada enggak? Terima kasih Pak Rektor. Alhamdulillah pada kesempatan ini sesungguhnya Al-Quran tidak diragukan lagi adalah sebuah konsep yang utuh dan universal. Dan kita bisa melihat dan mengambil dari berbagai sisi apa yang kita inginkan dari kesejahteraan itu. Tetapi kalau kita berangkat dari definisinya, sesungguhnya definisi kesejahteraan sosial itu kalau melihat dari kamus bahasa Indonesia, melihat juga dari mu'jam bahasa Arab, juga melihat dari kamus yang ditetapkan oleh pemerintah, Undang-Undang Nomor 11 itu, kita punya kesimpulan kesejahteraan itu adalah di mana seseorang itu tercapai segala kebutuhan yang pokoknya. Baik itu kesehatan, sandang, pangan, papan, pendidikan. Ya. Kalau sekarang ini ada tambahan lagi yaitu tambahan data kan begitu. Ini juga harus terpenuhi juga itu. Nah ini kalau kita melihat dari definisi kesejahteraan secara tekstual, ini bahasa Arabnya ar-rafahiyah. Dan ini kan tidak mungkin ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu universal, nilainya itu bisa diambil dan diimplementasikan ke segala arah dan bagaimana kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu berangkat dari sini, ketika kita melihat bagaimana kesejahteraan itu ditafsiri, difahami, diartikan sebagai kondisi di mana seorang terpenuhi kebutuhannya, yaitu kalau bahasa Arabnya al-halah allati tatahaqqaqu fiha al-hajat al-asasiyah. Kebutuhan pokok yaitu dalam Al-Quran 3. Tadi disinggung oleh Pak Dr. Malik, di surga itu sumber kenikmatan dan tidak ada lagi penderitaan. Maka di surga itu disebutkan innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Ini ada kebutuhan pokok yaitu engkau wahai Adam di surga itu tidak lapar dan tidak telanjang. Jadi kebutuhan pangan dan sandang. Dilanjutkan wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Engkau tidak haus, ini juga pangan. Wa la tadha, engkau tidak kepanasan. Jadi ini papan. Jadi kebutuhan sandang, pangan, papan itu indikator inti daripada tercapainya sebuah kesejahteraan seseorang. Jadi kalau ada orang kok masih kepanasan berarti dia belum sejahtera. Kalau dia nggak sejahtera atau dia kelaparan, dia nggak sejahtera. Maka kalau dia tidak sejahtera, ini bertentangan dengan nilai universal Islam. Islam itu kan dari kata salam. Sejahtera itu maknanya aman, sentosa, damai, tentram, bahagia. Maka kalau dia nggak begitu berarti dia tidak sama sesuai dengan ruhnya Islam yaitu sejahtera. Nah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial atau kesejahteraan individual, ini ada beberapa langkah. Maka kalau kita bisa ambil benang merahnya, kesejahteraan itu di mana keadaan seseorang sudah tidak merasa takut dan sedih. Ini menggabungkan juga yang disebutkan oleh Dr. Fauzan yaitu hati yang spiritualnya bagus. Maka kalau menurut saya ini ada 5 poin penting untuk bisa mencapai kesejahteraan tadi. Dan 4 hal ini merupakan sudah, kalau menurut saya ini jami' mani', sudah lengkap ini. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah yaitu qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
Kesejahteraan itu baru akan dicapai ketika seorang mengikuti petunjuk dari Allah. Maka dia jaminannya tidak akan sedih dan tidak akan susah. Ini universal, hidayah umum ini. Zahir batin. Lalu Allah di breakdown lagi sama Allah dalam surat Al-Baqarah juga. Yaitu untuk mencapai bahagia, tidak ada sedih, tidak ada takut, itu hatinya harus senantiasa ikhlas, ridho, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Dokter. Jadi sungguh luar biasa di dalam Al-Quran justru ada indikator-indikator bagaimana orang, masyarakat disebut sejahtera. Dan itu berlaku secara universal. Pemirsa JTV, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Dokter, apakah para pemimpin, pemerintah dan lain sebagainya itu harus bisa menjamin kesejahteraan yang dipimpin? Pada dasarnya sesungguhnya setiap manusia memiliki kewajiban untuk mensejahterakan dirinya. Tetapi di dalam sebuah komunitas, maka masing-masing komunitas itu mulai dari bangling yang paling rendah di dalam keluarga, kemudian setelah itu ada desa, kemudian pemerintah. Tentu masing-masing itu memiliki kewajiban untuk mensejahterakan orang yang ada di dalamnya itu. Kalau saya tidak salah ada kaidah ya, tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah. Apa maslahah ini termasuk di dalamnya kesejahteraan? Ya, saluha itu dalam salah satu konsep Al-Quran termasuk bagian dari kesejahteraan itu. Oleh sebab itulah maka orang yang tingkat muslihin itu bisa lebih tinggi dibandingkan dari orang yang muslimin. Karena muslihin itu tingkatannya memberikan kebahagiaan bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain. Nah, prinsipnya di dalam pengamalan keberagamaannya di dalam dunia Islam itu ada komunitas masyarakat yang kebahagiaannya justru tidak membahagiakan dirinya, yaitu para sufi. Orang-orang sufi itu dia justru bisa bahagia sekalipun dirinya tidak bisa bahagia ketika orang lain yang berbahagia. Dia secara material tidak sejahtera tetapi justru dia bisa memberikan kesejahteraan kepada orang lain. Nah, ini perilaku keberagamaan yang juga tidak disalahkan di dalam Islam, Prof. Saya Terima kira kasih begitu. Pak Dokter. Pak Dokter Malik, bagaimana bisa menjamin kualitas kesejahteraan pribadi dan masyarakat ini agar terus-menerus bisa tetap sejahtera? Ya, untuk bisa menjamin itu sebenarnya ada satu indikator yang paling general ya untuk bahwa kita ini disebut sejahtera, yaitu kemandirian. Jadi kalau seperti anak kecil itu ya, anak kecil itu mulai ditimang-timang masih diberikan asupan makanan oleh bapaknya, orang tuanya, ibunya dan sebagainya. Kemudian semakin dewasa semakin dia itu dewasa itu ya semakin menuju kemandirian. Nah, kemandirian dia ini ya sudah bisa memberikan kepada orang lain kemandirian, bahkan orang tuanya juga diberikan dan sebagainya. Terus juga yang kedua untuk bisa ke sana itu mindset, Pak Rektor. Jadi mindset. Kalau dulu mindsetnya kan gini, H. Money, happy. Kalau dulu itu menuju happy itu money dulu. Jadi materialis dulu. Tapi sekarang mindset itu harus kita ubah, bahwa sekarang itu hanya itu harus di depan. Jadi happy dulu. Jadi happy, kemudian kalau kita sudah senang pada pekerjaan itu, seperti Pak Rektor kalau pekerjaannya seperti menjadi host senang, maka beliau menjadi orang yang total. Ya. Jadi H, kemudian totality. Alhamdulillah Pak Dokter cukup karena saya sudah bahagia. Nah, setelah total ada lagi Pak Rektor. Kita berikut ke Pak Bu Indah. Bu Indah, ada nggak konsep agar kita bisa memenuhi kebutuhan material kita tanpa harus bersusah payah? Agar endingnya nanti bahagia, sejahtera. Ada enggak? Konsep dasarnya itu harus bahagia. Maksudnya kita suka melakukan apa yang
ada di depan kita. Dari situ akan muncul banyak inspirasi, motivasi, semangat, sehingga ya kita akan mendapatkan kesejahteraan. Tanpa kebahagiaan di awal itu sangat sulit. Pasti akan yang muncul tuntutan, keluhan, keresahan itu. Tapi kan kalau ekonomi pasti ngurus material ya, bukan ekonomi roh itu kan enggak ada ya. Nah ini bagaimana bisa secepat mungkin memenuhi kebutuhan material dan akibatnya jadi sejahtera, itu ada enggak teori-teori yang seperti itu? Dalam konsep ekonomi sebenarnya sudah ada cukup banyak pergeseran ya Prof ya. Jadi kalau dulu motivasi perusahaan itu diyakini bahwa perusahaan itu ada karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga dia memproduksi. Pada saat dia memproduksi akan terjadi eksploitasi secara besar-besaran. Dari proses itu muncullah banyak sekali permasalahan. Sehingga pada titik tertentu yang saat ini cukup banyak sekali sebenarnya ada konsep keberlanjutan yang dikembangkan oleh di beberapa negara, begitu juga negara-negara yang tergabung di PBB itu, bahwa konsep target pembangunan itu sudah bergeser, yaitu di SDGs itu. Di dalam SDGs itu ada keberimbangan di mana perusahaan itu berada, dia juga berproduksi tapi tidak boleh melakukan eksploitasi, karena eksploitasi nanti pada titik tertentu pasti akan menimbulkan permasalahan. Baik, terima kasih. Jadi intinya keberimbangan dan keseimbangan. Pak Dokter, ada enggak ayat lain yang selain disebut tadi itu yang menjadi kunci agar umat manusia ini sejahtera? Kalau kata kuncinya ini dalam surat An-Nahl. Ini sudah lengkap, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman, hatinya amila sholiha, beramal soleh, laki perempuan jaminannya dia beriman pasti akan sejahtera, hayatan thayyibah. Baik, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Dokter. Bapak Ibu para pemirsa, ternyata ada kata kunci diksi yang dipilih oleh Al-Quran adalah hayatan thayyibah, itu yang diawali dengan amal soleh. Siapapun yang ingin sejahtera maka harus beramal soleh, dan amal soleh ini karena Allah SWT. Saya kira cukup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.